ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah menentukan waktu bangunnya, dan cara yang kedua adalah menentukan waktu tidurnya. Satu, bagaimana cara mengetahui berapa jam kebutuhan tidur Anda? Yang kedua, bagaimana cara tahu bahwa tidur Anda berkualitas? Ini PR besar Iya. nih. Gimana dokter? Suruh sweet dulu, mau yang mana dulu yang mau dijawab? Yang jam dulu. Oh, bukan gunting batu kertas ya? Saya sweet deso ini jamnya. Sweet deso. Bukan jam. Untuk tahu jamnya dulu deh, kuantitasnya dulu yang Jamnya gampang dulu. dihitung deh, yang gampang dihitung. Yang menang yang jam dulu ya. Berarti tiap orang harus tahu berapa jam sih saya butuh tidur. Karena ada orang yang di bawah 7 jam, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, dan seterusnya. Nah, sebetulnya untuk mengetahui berapa jam kita harus tidur setiap hari, kita butuh waktu minimal 2-3 minggu. Waktu di mana kita bisa bangun atau kita bisa tidur sesukanya, nggak dikejar-kejar, dan nggak terpengaruh oleh mungkin pekerjaan atau sekolah atau kuliah atau kegiatan lainnya gitu. Jadi untuk cari tahu memang agak susah-susah gampang. Karena ini pengaruhnya ke hutang tidur. Jadi kalau saya kasih tahu caranya dulu ya. Caranya itu adalah kalau misalnya mau ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah menentukan waktu bangunnya, dan cara yang kedua adalah menentukan waktu tidurnya. Nah, kalau menentukan waktu bangunnya adalah kita tidur jam berapapun kita ngantuk, tapi bangun pada waktu yang kita tentukan. Misalnya bangunnya jam 6 pagi. Maka setiap jam 6 minta bantuan pada orang se-RT, serumah untuk bangunin. Bagaimanapun caranya, jam 6 harus bangun gitu. Mau pakai cuman alarm doang, digoyang-goyang, matanya dibuka-buka, kakinya digigit gitu kan, sampai disiram air gitu. Bagaimana caranya, pokoknya jam 6 bangun. Nah, malamnya dibiarkan tidurnya sengantuknya aja. Nah, pada awal-awal minggu, 1-2 minggu awal, itu pola tidurnya belum bisa dibaca karena masih terpengaruh oleh hutang tidur yang terjadi. Jadi kita kalau kurang tidur, kita harus bayar utang. Walaupun nggak semudah kurang tidur 2 jam, bayar 2 jam. Nggak semudah itu. Tapi pada awal-awal minggu, 1-2 minggu pertama itu kita bayar hutang tidur sehingga polanya nggak sah gitu ya, nggak aci kalau kata orang-orang. Berikutnya akhir minggu kedua sampai awal minggu ketiga baru mulai jelas bahwa kalau misalnya kita mulai ngantuknya jam 11, terus kita bangun jam 6, jadi kita tidur jam 11, kita bangun jam 6, maka kebutuhan waktu tidur kita adalah 7 jam. Tapi kalau misalnya kita ngantuknya nggak pakai obat tidur, nggak pakai apa-apa, pokoknya ngantuknya jam 1, terus bangun jam 6, maka kebutuhan tidurnya berapa tuh? 5 jam. 5 jam. Kayaknya Daniel hebat ya, nggak usah begini-begini. Kalkulator di sini, kalkulator. Matematikanya pinter. Pakai kalkulator ya, nggak kelihatan ya. Nah, itu untuk cara pertama. Cara kedua adalah waktu tidurnya yang ditentukan, bangunnya sukanya. Jadi tidurlah misalnya jam 11, ngantuk nggak ngantuk, pokoknya tidur. Nah, paginya bangunnya sesukanya. Nah, kalau misalnya pas 1-2 minggu awal tuh sama ya kayak yang tadi cara pertama, nggak bisa dibaca polanya karena terkait dengan hutang tidur. Maka akhir minggu kedua sampai minggu ketiga, maka jika kita paksa kita tidurnya jam 11, jam 11, bangunnya misalnya jam 6, maka dengan sendirinya ya, bangunnya nggak dibangunin, nggak pakai alarm, nggak pakai, pokoknya plek, tiba-tiba bangun gitu. Nah, itu jumlah jam yang diperlukan. Jadi misalnya tidur jam 11, kebangunnya jam 6, berarti jumlah jam tidurnya berapa 7 tadi? jam. 7 jam gitu. Nggak bingung kan? Baik. Jadi tentukan salah satu ya, mau tentukan jam bangunnya atau jam tidurnya, kemudian lakukan selama 2 minggu, baru cari tahu kapan jam-jam saya ngantuk, kapan jam-jam saya bangun, baru itulah jumlah tidurnya.